Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 30 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun dan menolong kami agar mengerti dan menjadikan firman ini bagian kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Akhirnya Posisi di Atas Para Malaikat. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Untuk sukacita yang ditetapkan di hadapannya, Kristus menanggung salib, terhina dengan rasa malu, dan selamanya ditetapkan di sebelah kanan Allah. Dia mati di kayu salib sebagai pengorbanan bagi dunia, dan melalui pengorbanan ini datang berkat terbesar yang dapat Allah berikan, karunia Roh Kudus. Berkat ini untuk semua yang akan menerima Kristus. Dunia yang jatuh adalah medan perang untuk konflik terbesar yang pernah disaksikan oleh alam semesta surgawi dan kekuatan duniawi. Ditunjuk sebagai teater yang akan diperangi perjuangan besar antara yang baik dan yang jahat, antara surga dan neraka. Setiap manusia berperan dalam konflik ini. Tidak ada yang bisa berdiri di daerah netral. Setiap orang harus menerima atau menolak penebus dunia. Semuanya adalah saksi, baik untuk atau melawan Kristus. Kristus memanggil mereka yang berdiri di bawah panjinya untuk terlibat dalam konflik dengannya sebagai prajurit yang setia, bahwa mereka dapat mewarisi mahkota kehidupan. Mereka telah diadopsi sebagai putra dan putri Allah. Kristus telah meninggalkan janjinya bagi mereka yang meyakinkan bahwa besarlah pahala di kerajaan surga bagi mereka yang mengambil bagian dalam penghinaan dan penderitaannya demi kebenaran. Salib Golgota memberi tantangan dan akhirnya akan mengalahkan setiap kekuatan duniawi dan neraka. Di atas salib semua pengaruh berpusat, dan dari itu semua pengaruh berjalan keluar. Ini adalah pusat daya tarik yang besar, karena di atasnya Kristus menyerahkan nyawanya bagi umat manusia. Pengorbanan ini ditawarkan untuk tujuan mengembalikan kemanusiaan ke kesempurnaan aslinya. Ya, lagi, itu ditawarkan untuk memberi kita seluruh transformasi karakter, membuat kita lebih dari penakluk. Mereka yang di dalam kekuatan Kristus mengatasi musuh besar Allah dan umat manusia akan menempati posisi di istana surga di atas para malaikat yang tidak pernah jatuh. Dalam rencana Allah, kita harus memanfaatkan semua kekayaan surga. Tidak ada apapun dalam perbendaharaan sumber daya ilahi yang dianggap terlalu mahal untuk menyertai karunia besar dari anak Allah yang tunggal. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kristus diberdayakan untuk mengembuskan kepada manusia yang telah jatuh napas kehidupan. Mereka yang menerima Dia tidak akan pernah lapar, tidak pernah haus, karena tidak ada kesukaan yang lebih besar daripada di dalam Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, mengapa kita disebut mempunyai posisi di atas para malaikat? Karena yang menang akan duduk bersama-sama dengan anak Allah di atas tahtanya, sebagaimana Yesus telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapanya di atas tahta Bapanya. Inilah janji yang Yesus berikan kepada jemaat Laodikia, dan tidak pernah ada janji seperti ini diberikan kepada malaikat. Nah, yang menjadi pertanyaan penting bagi kita adalah,
bagaimana supaya bisa menang? Sebab hanya yang menang yang duduk bersama-sama Yesus di atas tahtanya. Kita sudah tahu jawabnya karena sudah dijelaskan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Namun ada baiknya kita lihat juga penjelasan berikut ini agar kita memahami nasihat bagi jemaat Laodikia. Roh Nubuat menuliskan penjelasan tentang ayat tema hari ini dalam Kisah Para Rasul, halaman 458, paragraf 3. Barang siapa yang menang, Kristus berkata, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Inilah ayat tema kita, ayat yang Kristus sendiri katakan. Perhatikan yang warna kuning. Orang yang berdiri paling dekat kepada Kristus adalah dia yang telah minum paling dalam dari rohnya yang kasih menyangkal diri sendiri. Artinya rohnya Kristus itu adalah roh yang menyangkal diri sendiri. Kasih yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih yang menggerakkan murid itu sebagaimana telah menggerakkan Tuhan kita untuk memberikan segala-galanya, untuk hidup dan bekerja dan mengorbankan sampai kepada kematian, untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Jadi jangan lupa, yang berbicara kepada jemaat Laodikia adalah Kristus itu sendiri. Dialah yang berfirman kepada 7 jemaat dalam buku kitab Wahyu. Nah, mereka yang menang adalah mereka yang telah minum paling dalam dari rohnya Kristus itu. Jangan lupa, sebagaimana pelajaran sebelumnya nyatakan bahwa roh Kristus itu digambarkan sebagai air hidup. Dengan menerima air hidup atau meminum paling dalam dari air hidup ini, itu sama dengan menerima roh Kristus yang kudus. Nah, ayat tema kita diambil dari Wahyu 3 ayat 21. Mari kita baca ayat 20, satu ayat sebelumnya, supaya kita lihat hubungannya dengan kutipan ini, khususnya tentang rohnya Kristus yang kudus. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Perkataan ini hanya diberikan kepada jemaat di Laodikia, karena Laodikia merasa diri kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Padahal Laodikia kondisinya yang sebenarnya adalah melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Bisakah jemaat yang seperti ini untuk menang? Sama sekali tidak bisa. Inilah kita. Karena itu Yesus memberikan nasihat dalam Wahyu 3 ayat 19 yang berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, perhatikan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yesus minta kita relakan hati kita. Kenapa Yesus minta kita relakan hati kita? Karena dia ketuk pintu hati kita. Dialah yang mengetuk pintu, sebagaimana Wahyu 3 ayat 20 tadi katakan. Dan pintu itu adalah pintu hati kita. Dan gagang pintu hati ini hanya dari dalam. Hanya kita yang bisa buka pintu hati kita. Yesus tidak pernah paksa masuk. Dia hanya mengetuk dan mengetuk, menghimbau agar kita buka. Karenanya mari kita baca tulisan Roh Nubuat berikut ini agar lebih memahami makna Wahyu 3 ayat 20 dan juga merelakan hati ini. From Heaven with Love halaman 100 paragraf 2 menjelaskan. Kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati. Perhatikan ya. Yesus yang masuk dalam hati kita. Tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Kepada Ka'bah yang lama dia tinggal datang dan masuk. Tapi ke dalam hati kita dia tidak pernah maksa. Dia berkata apa?
Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Perhatikan, Yesus yang ketuk pintu hati kita dan Yesus yang masuk ke dalam hati kita, bukan oknum lain yang bukan Yesus. Yesus yang ketuk dan Yesus yang masuk dalam hati kita. Ingat ini baik-baik, hai jemaat Laodikia. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Kita menjadi tempat kediaman Allah dalam roh, sebab Yesus adalah Immanuel. Apakah benar roh yang dimaksudkan dalam ayat Wahyu 3 ayat 20 dan Wahyu 3 ayat 21 adalah roh Kristus? Kita lihat surat kepada jemaat Laodikia dan penjelasan buku Wahyu. Wahyu 3 ayat 14 adalah kalimat pembuka dalam surat kepada jemaat Laodikia yang berbunyi, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah." Kemudian perhatikan Wahyu 1 ayat 5. "Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya." Perhatikan bahwa saksi yang setia itu adalah Yesus Kristus. Kemudian dalam Wahyu 3 ayat 22, sebagai kalimat penutup dari surat kepada Laodikia dikatakan, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Jadi, yang berfirman atau berkata kepada jemaat Laodikia adalah Yesus Kristus. Dialah saksi yang setia itu. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran rohnya. Itu sebabnya di akhir surat ditutup dengan perkataan, "Hendaklah ia," yaitu jemaat, "mendengarkan apa yang dikatakan atau difirmankan roh kepada jemaat." Ini adalah kalimat penutup dari setiap surat kepada 7 jemaat. Kepada 7 jemaat itu, kalimat penutupnya sama. Bagaimana dengan kalimat pembukanya? Perhatikan daftar berikut ini, agar kita lihat bahwa Yesuslah yang berbicara. Kepada jemaat pertama dia bilang, Dia yang memegang 7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki Dian. Wahyu 2 ayat 1. Kemudian jemaat kedua, yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Wahyu 2 ayat 8. Yang ketiga, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Wahyu 2 ayat 12. Yang keempat, anak Allah. Wahyu 2 ayat 18. Yang kelima, Dia yang memiliki 7 roh Allah. Wahyu 3 ayat 1. Yang keenam, yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Wahyu 3 ayat 7. Dan yang terakhir, jemaat Laodikia, amin, saksi yang setia dan benar. Wahyu 3 ayat 14. Yesuslah yang berjalan di antara kaki Dian, sehingga itu bermakna Yesus berada di antara umatnya. Yesus yang berada di antara jemaat, bukan oknum lain. Nah, siapapun di antara umat Allah yang setia, tidak ada yang menyangkal bahwa 7 pernyataan dalam kalimat pembuka ini mengacu hanya kepada Kristus. Ini semua adalah lambang atau pernyataan tentang Yesus Kristus. Jadi, pembukaan surat, Yesus menyatakan dirinya dengan lambang atau simbol. Dan pada akhir surat, dia menyatakan, dengarkan apa yang dikatakan roh. Ini semua adalah Yesus Kristus. Ketujuh surat itu bukan disampaikan oleh 2 oknum yang berbeda. Yesus di kalimat pembuka dan ditutup oleh oknum lain di kalimat penutup. Bukan. Tapi Yesuslah yang berbicara dari awal sampai akhir. Sebab Yesuslah yang memiliki ke-7 roh Allah. Dialah yang berbicara kepada 7 jemaat. Dan roh nubuat menyatakan hal yang sama. Sebab roh nubuat adalah kesaksian Yesus Kristus. White tadi menuliskan bahwa Kristus yang ketuk pintu hati kita
dan Kristus yang masuk. Bagi mereka yang merelakan hatinya dan membuka pintu hatinya. Bagaimana caranya masuk? Melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Ini penting sekali jemaat Laodikia pahami agar jemaat bisa menang. Roh Nubuat menuliskan tentang Wahyu 3 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya." Wahyu 3 ayat 20 dan 21. Perhatikan, beberapa orang mungkin berkata, mengapa pesan ini terdengar terus-menerus di telinga kita? Itu karena Anda tidak sepenuhnya bertobat. Anda tidak hidup di dalam Kristus dan memiliki Kristus tinggal di dalam Anda. Ya. Ingat tadi dalam renungan pada kalimat bagian akhir disebutkan, karena tidak ada kesukaan yang lebih besar daripada di dalam Kristus. Ya. Penting sekali ini untuk tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali bahwa surat kepada jemaat Laodikia menasihatkan agar memiliki Kristus tinggal dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Itu sebabnya pesan ini diulang-ulang terus-menerus. Mungkin orang merasa jenuh, diulang-ulang. Tapi ingat, inilah wujud ketukan Kristus dalam hati kita. Pesan ini harus diulang-ulang terus-menerus sebagai tanda Kristus ulang-ulang ketuk pintu hati kita. Dia rindu untuk masuk. Dia rindu untuk kita relakan hati kita dan buka pintu hati kita. Pekabaran tentang roh Kristus ini harus terus diulang-ulang agar mengetuk pintu hati umat jemaat Laodikia. Istimewa umat jemaat Gereja Advent Masehi Advent hari ke-7 yang sekarang ini. Supaya masing-masing kita buka pintu hati dan izinkan Yesus masuk untuk membawa kita kepada kemenangan. Karenanya, Spiritual Gift volume 4B halaman 93 paragraf 1 menyatakan, Juru selamat kita berkata dalam Wahyu 3:21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Upahnya, kita perhatikan, tidak diberikan kepada semua yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Mengaku Kristen bukan jaminan menerima upah untuk menang dan duduk bersama Kristus. Tetapi hanya diberikan yang menang sebagaimana Kristus telah menang. Ya. Perhatikan yang warna merah. Kita harus mempelajari kehidupan Kristus dan belajar apa artinya mengakuinya di hadapan dunia. Tidak ada yang bisa mengakui Kristus kecuali pikiran dan roh Kristus ada di dalam dirinya. Sebab roh Kristuslah yang memampukan kita menang. Bukan hanya mengaku sebagai pengikut, tetapi harus memiliki roh Kristus dalam hidup ini. Sehingga, perhatikan yang biru, buah-buah roh dinyatakan secara lahiriah. Dan ini adalah pengakuan akan Kristus. Ingat tema bulan April, menang dalam Kristus. Bagaimana agar tinggal dalam Kristus? Melalui kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Inilah karunia terbesar yang Allah Bapa berikan bagi umatnya. Karenanya penting bagi kita mempelajari kehidupan Kristus, apalagi mau akui dia di hadapan dunia. Kita harus memiliki roh Kristus. Jika tidak, kita tidak bisa akui. Pengakuan itu akan nyata melalui buah-buah roh. Sebab buah roh itu yang kerjakan adalah Yesus Kristus sendiri melalui kehadiran rohnya yang kudus. Getahnya dalam hidup kita yang adalah ranting-rantingnya. Sederhananya, saudaraku dalam Tuhan, kita rangkumkan seluruh pelajaran dalam bulan April ini. Mau menang dalam Kristus dan duduk di atas tahtanya bersama-sama dengan dia? Jika saudara mau, terima roh Kristus yang kudus oleh iman dalam hati kita, dan bukan yang lain, maka kita akan terima kemenangan. Tuhan memberkati,
Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan rangkuman dari seluruh pelajaran bulan April untuk menang dalam Kristus. Dan memang harus diulang-ulang tentang pentingnya kehadiran Roh Kristus dalam hidup ini. Itulah ketukan dalam pintu hati kami, agar masing-masing kami merelakan hati, membuka pintu dan mengizinkan Yesus yang masuk, dan bukan oknum lain yang bukan Yesus. Hanya Yesus yang kami perlukan, sebab kemenangan hanya melalui Dia. Dan Dia sudah menang. Tuhan tolong kami, waktunya semakin dekat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.